Oh, manis sekali saya suka kalau ngeliat wajah kamu seperti itu. Udah tua, bau tanah lagi, masih aja godain anak-anak gadis. Dipikir nggak risih apa? Dasar mata keranjang. Aku yakin anak baru juga bakal jadi korban Pak Yanto. Mana anak baru itu cantik banget lagi. Semoga anak baru itu bisa tegas ke Pak Yanto. Jangan ngeliatin aku dengan tatapan seperti itu, Pak Yanto. Udah punya istri juga, jangan sering-sering menggoda anak-anak kos. Gisel, seorang mahasiswi yang baru saja diterima di Universitas Kota, memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Dia menemukan sebuah kos yang terbilang cukup nyaman dan harganya terjangkau. Pak Yanto, maaf, aku lancang. Kenapa Bapak berani memberikan harga murah? Padahal kosannya bagus loh. Itu memang sudah menjadi patokan harga yang saya tentukan. Kalau terlalu mahal, nanti nggak ada yang mau ngekos di sini. Hahaha, bisa gitu ya Pak? Oh iya, apa aku udah boleh lihat dalam kosnya? Oh, boleh. Ayo kita langsung ke dalam saja. Wah, ruangannya terlihat rapi ya. Mana bersih lagi. Pak Yanto rajin bersih-bersih ya Pak? Iya, soalnya kalau nggak rajin bersih-bersih, yang ada kosannya jadi rusak. Pak Yanto, pintu sama jendela depan aman kan? Nggak ada masalah kan? Tenang aja, semua aman. Saya izin keluar dulu ya. Semoga kamu nyaman. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Yanto. Selain tempatnya yang nyaman, Pak Yanto juga menyambut aku dengan ramah dan memberikan kesan sangat baik. Istirahat dulu kali ya, lagian hari ini aku dapat kelas siang. Gisel, kamu yakin mau ngekos di kosan Pak Yanto? Yakinlah, emangnya kenapa? Kosan Pak Yanto aman-aman aja, mana harganya terjangkau lagi. Aku tahu dan aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kosan Pak Yanto itu akan seperti neraka kalau kamu udah tinggal beberapa hari di kosan itu. Kenapa? Emangnya ada apaan sih? Ah, itu nggak ada apa-apa kok. Adara, kamu kan udah tinggal lama di kosan Pak Yanto. Pasti ada dong cerita di balik kosan itu. Cerita apa? Nggak ada apa-apa kok. Semuanya aman-aman aja. Asalkan jangan berpakaian aneh aja sih. Berpakaian aneh? Contohnya seperti apa? Jangan pakai pakaian yang terbuka. Nanti ada harimau yang mangsa kamu. Hahaha, ada-ada aja kamu. Sumpah, nggak ada yang lucu Gisel. Aku serius. Kamu juga harus bisa jaga diri. Lebih hati-hati lagi. Jangan gegabah. Aku nggak mau kalau kamu mengalami hal yang sama. Sebenarnya apa yang Adara alami? Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Jangan ngelamun, nanti jatuh. Pegangan, aku mau ngebut. Semoga aja Pak Yanto udah berubah. Kenapa Pak Yanto nggak mau tebang pohon mangga itu sih? Padahal ini ganggu banget buat aku. Pengen banget bilang, tapi Pak Yanto itu bisanya cuma godain cewek-cewek di kosan ini. Gak salah aku bangun kosan ini. Penghuni kamar itu cantik-cantik, mana badannya bagus-bagus lagi. Tuh, lihat aja Karina. Selain cantik, dia juga masuk ke dalam list perempuan yang paling aduhai. Pertama kali melihat Karina, aku langsung tergoda. Jangan lupa buang daunnya ke tong sampah ya, supaya langsung saya buang ke pembuangan sampah. Karina, baju kamu bagus sekali. Kamu cocok banget pakai baju seperti itu. Lebih terlihat cantik. Tolong, jangan terlalu berlebihan Pak Yanto. Oh, manis sekali saya suka kalau ngelihat wajah kamu seperti itu. Udah tua, bau tanah lagi, masih aja godain anak-anak gadis. Dipikir nggak risih apa? Dasar mata keranjang. Aku yakin anak baru juga bakal jadi korban Pak Yanto. Mana anak baru itu cantik banget lagi. Semoga anak baru itu bisa tegas ke Pak Yanto. Jangan ngeliatin aku dengan tatapan seperti itu Pak Yanto. Udah punya istri juga, jangan sering-sering menggoda anak-anak kos. Lucu sekali, saya suka yang imut-imut seperti mereka. Ali, kamu lihat kan, semua anak-anak kos cantik-cantik. Kamu yakin gak tertarik dengan satu orang pun? Ali, ini kesempatan bagus buat kamu. Kamu lagi punya dede gemes, apalagi Gisel. Beuh, cantik banget. Maaf, aku nggak kayak kamu Yanto. Aku setia sama istriku tercinta. Emangnya kamu ngelihat yang cantik aduhai aja langsung tergoda? Ya elah Li, jangan terlalu setia sama istri. Justru setia sama istri itu perilaku mahal. Kamu mana bisa gitu Yanto? Mana setiap ngelihat cewek gampang tergoda lagi. Sadar umur, udah tua juga. Setia apa itu setia? Usia boleh tua, tapi saya harus seperti anak muda. Hahaha. Selalu aja seperti ini. Semenjak kita mulai kenal, berpacaran dan menikah, sikap dan kelakuannya tak pernah berubah. Dia selalu jatuh cinta kepada wanita manapun yang telah ia temui. Bahkan ketika dia sudah tua pun masih sama. Aku berharap dia cepat mati. Aku capek banget dengan perilakunya itu. Gisel, kamu baru pulang dari kampus ya? Terus Adara kemana? Kok kamu pulang sendirian? Oh itu, Adara masih ada di kelas. Jadi aku pulang duluan aja.
Pak Yanto, kenapa ngeliatin akunya gitu banget sih? Pak Yanto juga ngapain diam di depan kos aku? Ada perlu apa ya? Gisel, penampilan kamu malam ini sungguh berbeda. Baju ini cocok untuk kamu dan ukurannya pas, tidak terlalu longgar. Apa ini? Pak Yanto memuji penampilan aku. Perilaku Pak Yanto dari awal kita ketemu hingga saat ini, kenapa jauh lebih aneh sih? Gisel, jangan salah sangka. Saya hanya memuji kamu dengan pujian sederhana. Hahaha, iya Pak Yanto, makasih atas pujiannya. Sama-sama Gisel. Pertama kali saya melihat kamu, saya langsung tertarik. Kamu cantik sekali, bahkan lemah lembut. Tapi kamu bisa lebih cantik dari ini kalau kamu pakai make up. Pak Yanto nggak salah ngomong. Pak Yanto udah punya istri loh, nggak boleh memuji sembarangan perempuan. Oh iya saya tahu, tapi saya nggak bisa kalau nggak memuji kamu. Selalu pakai baju ini ya, tubuh kamu kelihatan indah. Saya pulang dulu, sampai beristirahat. Tubuh, aku paling gak suka kalau siapapun itu ngebahas bentuk tubuh aku. Itu sama aja penghinaan buat aku. Pak Yanto, kenapa berani berkata seperti itu? Dulu aku merasa Pak Yanto itu hanya bersikap baik karena aku anak muda yang ngekos di kosannya. Tapi setelah aku pikir lagi, ini udah keterlaluan. Kira-kira siapa nama perempuan ini? Dia cantik, matanya biru, bodinya. Wah, gak usah diragukan lagi. Tuh Pak, kamu lihat, kita cuma dapat uang sedikit. Ini semua gara-gara suka godain anak kos. Mereka pada keluar. Itu gak ada hubungannya istriku. Semua ini ada hubungannya Pak. Coba aja kalau kamu bersikap tenang. Jangan godain anak-anak. Mereka pasti akan betah. Bu, Bapak itu hanya memuji mereka, bukan menggoda mereka. Itu sama aja Pak. Pujian kamu itu bikin mereka gak nyaman. Mau sampai kapan kamu jadi pria mata keranjang? Bapak bukan pria mata keranjang, Bapak pria normal. Susah ngomong sama orang kayak Bapak tuh. Emangnya Bapak gak pernah mikirin perasaan ibu? Perasaan apa sih? Ibu kan baik-baik aja. Percuma aku ngasih tahu soal perasaan aku. Dia gak akan pernah peduli. Mau aku mengakui sampai aku bersujud pun dia gak akan peduli. Pak Yanto, Bapak ngapain ada di kamar kos aku? Mana ini udah malam banget lagi. Saya cuma memperbaiki lemari baju kamu yang rusak. Lemari baju itu nggak perlu diperbaiki karena emang nggak ada yang rusak. Pak Yanto juga masuk ke kamar kos aku tanpa izin terlebih dahulu. Kos ini milik saya. Apa saya harus izin dulu sebelum memperbaiki kerusakan yang terjadi di kosan saya? Harus dong Pak, meskipun kosan ini milik Pak Yanto, tapi sekarang udah ada di tangan aku. Aku bayar tinggal di sini. Gisel, kamu nggak cocok pakai baju seperti ini. Kamu lebih cocok pakai yang kemarin. Baju ini jelek, kamu jadi kurang cantik. Pak Yanto, setelah Bapak masuk kamar kos tanpa izin, sekarang Bapak memberi komentar yang gak sopan. Bapak sadar gak sih Pak, perilaku Bapak itu sangat buruk. Di kamar kos kamu itu nggak ada apa-apa. Saya nggak mungkin berani ngambil barang milik penghuni kos ini. Bukan masalah barang ataupun yang lainnya, tapi ini soal sopan santun, soal kewarasan seseorang. Kalau Pak Yanto waras, pasti Bapak nggak akan berani masuk kamar aku. Perilaku Pak Yanto semakin membuat aku nggak nyaman. Aku pengen ngelaporin hal ini ke ibu kos atau warga setempat, tapi aku takut dengan dampak yang akan terjadi. Adara, belakangan ini aku ngerasa gak nyaman sama perilaku Pak Yanto. Dia sering memuji berlebihan, bahkan memberikan komentar yang kurang pantas. Dulu aku juga merasakan hal yang sama. Pak Yanto memang sering menggoda penghuni kos perempuan yang baru datang. Jadi gitu ya? Jadi terus-terusan gini, kamu laporin ini gak ke warga setempat? Saat itu aku pernah merasa terpojok oleh perlakuan Pak Yanto yang terus-terusan meminta perhatian. Apa? Meminta perhatian? Maksudnya gimana? Tapi kalau ke aku, Pak Yanto itu cuma memuji dengan cara berlebihan. Pak Yanto itu pernah minta dipijit ke aku. Katanya badan dia pegel-pegel, padahal dia punya istri. Terus Pak Yanto juga pernah minta dibeliin obat. Terus aku mikir, emangnya aku istri dia? Pokoknya banyak deh. Terus kita harus gimana? Kita nggak mungkin dong diam aja. Iya, kita semua ada di kosan itu. Gak boleh diem aja. Kita harus lawan Pak Yanto. Gak apa-apa kita gak sopan sama yang tua. Dia aja gak sopan sama kita. Iya bener, tapi kita harus lawan dengan cara apa? Kita harus melaporkan kejadian ini sama warga sekitar, atau bahkan orang-orang penting ada di kota ini. Iya, aku setuju. Kita lakuin itu secepatnya. Ngapain pegang-pegang pundak aku? Pak Yanto bener-bener ya gak punya sopan santun. Jangan marah gitu dong. Malam ini kamu ada waktu gak? Gimana kalau kita menghabiskan waktu bersama? Kayaknya bakal romantis. Pak, ingat Pak, Bapak udah punya istri. Aku gak akan mau menghabiskan waktu bersama Pak Yanto. Kenapa kamu jadi marah-marah sama saya? Padahal kamu juga butuh seseorang untuk menyenangkan diri kamu kan? Saya siap kok. Hehehe.
Aku merasa gak nyaman sama perlakuan Pak Yanto yang sudah melewati batas. Aku masih waras dan aku gak mau sama aki-aki. Mau batas seperti apa yang kamu maksud? Gisel, jangan GR, itu mau ngajak jalan kok. Hahaha, jangan coba-coba membela diri Pak Yanto. Semua anak kos ngalamin hal yang serupa. Seharusnya sebagai pemilik kos, Pak Yanto bisa lebih profesional dan menghargai penghuni kos di sini. Aku setuju dengan Gisel. Pak Yanto itu udah tua, banyak gaya. Dipikir anak-anak kos pada tergoda dengan kata-kata manis Pak Yanto. Sekarang gini aja, kalau Pak Yanto nggak mau berubah sikapnya, kita panggil aja semua warga sekitar. Jangan, saya hanya ingin memuji kalian, bukan yang aneh-aneh. Muji apaan? Itu sama aja Pak Yanto seperti merendahkan kami sebagai perempuan. Pujian Bapak itu membuat kami tidak nyaman. Hahaha, ayo nggak bisa jawab kan? Makanya kalau udah tua itu jangan berulah, perbanyak ibadah aja. Pak Yanto udah nggak bisa ngelak lagi. Pak Yanto harus bisa merubah sikap buruk itu secepatnya. Saya permisi, saya harus pulang. Takutnya istri saya nunggu. Hahaha, rasain tuh, giliran dikepung aja baru cetek, dasar aki-aki. Tuh kan, apa aku bilang, nama kamu itu tercoreng di seluruh kota ini. Ali, percuma kamu nasihati dia. Si bapak kan udah gak punya perasaan sama pemikiran lagi. Tuh, kamu gak lihat Yanto, Missy sudah kecewa dengan perilaku kamu. Apa selama ini kamu mikirin perasaan Missy? Sadar Yanto, sadar. Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa kehilangan penghuni kos dan reputasi kamu sebagai pemilik kos. Tapi aku hanya memberikan pujian, hanya itu Wali. Pujian, tapi aku pernah lihat kamu ajak anak kos buat jalan. Apa maksud dari semua itu? Kamu juga sering meminta perhatian kepada mereka. Apa benar perilaku saya selama ini membuat anak-anak merasa tak nyaman? Padahal saya hanya berkata sesuai dengan kata hati saya. Yanto, mulai hari ini kamu harus bisa merubah kebiasaan kamu itu. Aku tahu sejak kita masih muda, kamu sudah seperti ini. Tapi sekarang kita sudah tua Yanto. Sudah seharusnya tidak mudah tertarik dengan wanita manapun kalau memang sudah punya istri. Perkataan itu penuh dengan tekanan. Aku sadar perbuatan itu tidak dapat diterima semudah itu. Aku ke kamar dulu. Kayaknya ada sesuatu hal yang harus aku lupain. Tunggu di sini. Aku sering sekali memberinya nasihat. Semoga nasihatku kali ini dapat menyadarkan Pak Yanto, temanku. Motornya udah bersih tuh. Apanya yang mau dibersihin lagi coba? Hahaha. Motornya sedikit berdebu, kita ngerasa gak nyaman. Selamat pagi penghuni kos saya. Jangan lupa kalau ada sampah atau mungkin butuh sesuatu, panggil saya aja. Jangan terkejut seperti itu. Saya tidak akan membuat tak wajar lagi. Kalau gitu, saya permisi ya. Kalau ada yang harus diperbaiki, bilang saya. Iya Pak Yanto, terima kasih. Tadi beneran Pak Yanto kan? Wah, gila sih. Ternyata amarah Gisel manjur juga. Hahaha. Apaan sih? Ini juga karena kalian berdua yang bantu aku. Sekarang kita sudah aman. Coba aja dari dulu Pak Yanto bersikap seperti ini. Mungkin dia gak akan kehilangan banyak penghuni kosnya. Gak apa-apa, yang penting sekarang kita semua sudah aman. Semoga Pak Yanto tetap profesional. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu terjadi juga. Aku harap setelah ini Pak Yanto semakin sayang dengan istrinya. Amin. Udah mau lanjut nyapu lagi. Hehehe. Setelah kejadian itu, Pak Yanto mulai menjaga sikapnya. Meskipun perubahan tidak terjadi dalam semalam, Pak Yanto berusaha lebih profesional dalam berinteraksi dengan penghuni kosnya. Akhirnya kita berhasil membuat Pak Yanto berbuat menjadi bapak kos yang baik sekaligus waras. Hehehe. Iya benar, sekarang kita benar-benar aman dari godaan aki-aki alias Pak Yanto. Hahaha. Hahaha, iya. Sekarang hubungan kita semua juga dengan Pak Yanto menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya aku ngerasa seneng banget. Iya, aku juga. Perubahan perilaku Pak Yanto membawa dampak sangat baik untuk anak-anak kos ini.